Ya udah cukup Kang, kan kebutuhan pakan indukan itu 200 gram per ekor Kang. Oh, 200 gram per Iya. ekor kali 5 ekor jadi 1 kilo Kang. 1 kilo ya. Iya. Oh, berarti formulasinya itu ya. Iya Kang. Ajolanya setengah kilo, dedaknya setengah kilo per 1 kali pakan. Iya Kang. Berarti dalam sehari itu ajolanya 1 1 kilo, kilo, dedaknya 1 kilo Kang. dan itu ideal untuk Di 5 ekor Kang. 5 ekor indukan. Iya. Oh, berarti gampang ya. Kalau udah ada rumus seperti ini kan saudaraku semua, para penonton semua tinggal kalkulasi aja ya. Assalamualaikum Kang Ece. Waalaikumsalam Kang Aneka. Kumaha kabar nak? Sehat Kang? Alhamdulillah sehat Kang. Ada mungkin 3 minggu ya lebih ya Kang Aneka kunjungan ke dia. Iya ada Kang. Ada ya, udah lama ya berarti. Tadi fokus di Kang Sule, Kang Aneka teh. Iya Kang. Kumaha? Iya entok-entokna mulus-mulus semua Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dari ngikutin dari tadi sore di jam 4 jam 5 ya, nyampe sekarang masih digangguin ya. Iya, Kang Aneka minta maaf Kang Ece nih. iya nggak apa-apa Kang. Ini ada ini Kang, apa ya, biasalah apa ya, Kang Eka datang ke sini tuh banyak sekali pertanyaan terkait Ajola, mewakili pertanyaan penonton Iya boleh Kang. terkait Ajola yang terutama ini Kang, untuk satu kolam itu bisa mensuplai berapa ekor, atau misalkan sekarang itu ada populasi 20, 30, 50 ekor, itu kalau kita bikin kolam Ajola itu harus berapa ke berapa. Nanti sambil ini nih ada kopi juga sambil ngopi, boleh nanti tanya-tanya Kang Aneka ya. Ayo siap Kang, boleh boleh. Siap, atur nuhun Kang Ece. Sami-sami Kang. Oke, kita lanjut Kang Ece. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari saudara kita yang sebelumnya tidak pernah Kang Aneka terfikirkan. Makanya Kang Aneka setiap liputan belum pernah menanyakan hal ini nih. Alhamdulillah ini dibantu juga saudara-saudara kita yang menanyakan tentang Ajola. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Jika kita ingin ternak entok di 10 ekor misalkan, itu perlu kolam berapa sih kalau kita mengandah? Ukurannya berapa sih kolamnya? Kalau kita ingin budidaya Ajola, pakan fokus di Ajola untuk mensuplai di 10 ekor. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu Kang. Nah, menurut Akang, ini misalkan nih Kang Aneka ya, punya ternak 10 ekor indukan entok ya. Kang Aneka ingin pakannya itu ditanggung sama Ajola. Kira-kira berapa luas kolam yang harus Kang Aneka siapkan untuk 10 ekor indukan? Ya monggo Kang. Ya jadi gini Kang Aneka, kita ambil contoh yang di kandang saya ini aja lah. Satu kolam ini kan ukuran 3x3 itu bisa panen 9 kilo. Oke. 9 kilo itu kan panennya sekaligus sekali panen gitu Kang. Nah untuk menyuplai di 10 ekor itu untuk membutuhkan 2 kolam Kang di ukuran 3x3. Oke. Berarti kalau Kang Aneka ini punya 10 ekor, artinya harus punya 2 kolam ukuran 3x3. Iya Kang. Nah, kita balik lagi nih. Tadi Akang bilang satu kolam itu menghasilkan kalau dipanen berapa kilo? 9 kilo Kang. 9 kilo. Iya. 9 kilo. Nah, dasar Akang itu dari mana Kang? Dengan 2 kolam ini bisa mensuplai apa? 10 indukan. Minta rinciannya Kang, seperti naon lah rinciannya. Jadi gini Kang Aneka, kita Oke. fokus dulu di satu kolam Kang. Mm-mm. Itu satu kolam itu bisa menyuplai pakan entok itu di 5 ekor Kang. 5 ekor. Berarti yang ukuran 3x3. 3x3. Nah, ini dasarnya dari mana Kang? Rinciannya seperti kumaha? Ya itu kan kalau rinciannya itu kita panen, kalau panen habis itu kan dapat menghasilkan 9 kilo. Oke, kalau Nah. panen tiap hari, kita kan bicaranya ini pakan entok itu kan kebutuhannya tiap hari. Nah, nggak bisa panen semua nih. Itu idealnya 3x3. Itu idealnya untuk suplai berapa ekor? Untuk idealnya itu satu kolam itu untuk 5 ekor Kang. Ukuran 3x3. 3x3. Iya. Itu Ajola ya. Itu per hari ngambil berapa kilo? Ya kalau ingin continuous setiap hari ingin panen itu kisaran 1 kilo lah. 1 kilo. 1 kilo. Nah, misalkan nih, kan entok itu dikasih makannya sehari itu 2 kali Kang ya. Iya Kang. Itu per hari berarti 1 kilo diambil kalau ingin continuous. Iya. Dengan ukuran kolam 3x3. Iya. Hari pagi ini nih kita ngambil sekilo gitu. Oh enggak Kang, kita 1 kilo itu untuk pagi sama sore Kang. Oh, berarti Ambil setengah-setengah. setengah-setengah. Iya Kang.
Nah, berarti ini hari pagi ini nih kita ngambil setengah kilo ajola untuk ngasih makan di 5 ekor, cukup gitu? Akan itu dicampur sama dedak, Kang. Berarti dicampur sama dedak. Dedaknya berapa kilo? Ya, kalau ingin continuous itu di dedaknya itu di 500 gram, Kang. Setengah kilo. Setengah kiloan. Oh, berarti gini, Kang. Ketika kita punya kolam 3x3, kolam ajola ya, 3 meter kali ke 3 meter. Kalau ingin continuous, pagi-pagi kita ngambilnya setengah kilo. Ya. Ditambah dedak setengah kilo. Berarti total 1 kilo. Itu bisa mensuplai di 5 ekor, Kang. 5 ekor. Ini udah ideal 1 kilo, Kang, untuk 5 ekor indukan. Ya, udah cukup, Bang. Kan kebutuhan pakan indukan itu 200 gram per ekor, Kang. Oh, 200 gram per ekor. Kali 5 ekor jadi 1 kilo, Kang. 1 kilo ya. Oh, berarti formulasinya itu ya. Iya, Kang. Ajolanya setengah kilo, dedaknya setengah kilo. Per 1 kali pakan. Iya, Kang. Berarti dalam sehari itu ajolanya 1 kilo, dedaknya 1 kilo, Kang. Dan itu ideal untuk di 5 ekor. 5 ekor indukan. Iya. Gampang ya, kalau udah ada rumus seperti ini kan saudaraku semua, para penonton semua tinggal kalkulasi aja ya. Atas kegiatan pengalamannya Kang Ece budidaya ajola dan ternak entok dalam ukuran kolam 3x3 itu bisa menghasilkan 1 kilo per harinya. 1 kilo ajola itu bisa mensuplai untuk 5 ekor indukan setelah rinciannya yang tadi disebutkan itu ya, campur dedaknya 1 kilo. Berarti kalau misalkan ingin ternak 10 ekor menurut Akang kumaha? Ya, kalau ingin ternak di 10 ekor ya kita harus punya 2 kolam, Kang. 2 kolam. Iya, kalau ingin continuous di pakannya di tiap hari kasih ajola, Kang. 2 kolam ya. Karena kolam. Udah ketemu tuh ketetapannya ya. Iya, Kang. Bisa aja atau dilebarin kumaha kolamna di 2 kali lipat kan. Ini kan 3x3 misalkan 2 kali lipatnya gitu kan. Boleh, Kang. Boleh ya. Boleh. Atau diperbanyak kolamnya. Iya, Kang. Bisa, ini tinggal disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Iya, Kang. Oke, hatur nuhun ya. Oke, kita lanjut Kang Ece. Tadi kan Akang bilang dalam 3x3 ini kalau dipanen total itu 8 kilo. Nah, kita kan bicara masalah pemula, memulai untuk budidaya ajola. Waktu yang dibutuhkan ketika mulai tanam sampai continuous tiap hari kita ambil gak habis-habis, masa jeda berapa hari, Kang? Ya, untuk awal sih itu sekali tanam, misalkan tanam kita itu jeda di 2 minggu, Kang. 2 minggu. 2 minggu. Oh, dengan catatan perawatannya bagus, Kang. Ya, bagi saudaraku yang tertarik untuk budidaya ajola, kata Kang Ece tadi kan perawatannya sebagus itu, tinggal kalau ada waktu luang ditonton aja video-video sebelumnya Kang Aneka liput dari mulai awal pembuatan kolam, perawatan kolam, cara budidaya ajola yang baik dan benar, hama ajola itu tinggal ditonton saja. Kita nggak akan bahas ke belakang. Nah, kita nih bahas untuk fokus di kapasitas ajolanya aja. Untuk perawatannya itu tinggal saudaraku semua tinggal ditonton aja jika ada waktu. Tuh banyak sekali Kang Aneka ngeliput sebelumnya. Berarti Kang, kalau misalkan masa jedanya itu tanam itu berapa tadi Kang, diulang? Masa jedanya 2 minggu, Kang. 2 minggu. Oke, berarti kita harus mempersiapkan pakan itu di 2 minggu baru kita panen gitu. Iya, Kang. 2 minggu kemudian setelah kita tanam baru kita bisa menggunakan pakan ini secara kontinu sekilo untuk 5 ekor. Iya, Kang. Kalau di bawah 2 minggu itu nggak jamin, Kang, bisa menyuplai di 5 ekor, Kang. Kalau misalkan kita jedanya 1 minggu itu nggak bakalan cukup, Kang. Oke. Berarti masa jedanya, masa tanamnya harus 2 minggu ya. Itu udah bisa mulai panen, Kang. Untuk kolam Akang sendiri di sini jumlahnya berapa? Ini di kolam ini ada 6 kolam. Iya, 6 kolam, Kang. Ukuran yang paling kecil berapa? Ukuran yang paling kecil ini 2x3, Kang. Ukuran yang paling gede berapa? Ukuran paling gede ini 3x4. Oke, kita lanjut, Kang. Menurut Akang, tingkat keberhasilan kalau kita budidaya ajola ingin mensuplai setiap hari, tadi Akang udah kasih bocoran tuh, 3x3 bisa mensuplai continuous dengan masa jeda, masa tanam 2 minggu, itu bisa continuous untuk 5 ekor indukan. Apa faktor pentingnya, Kang? Faktor pentingnya itu, Kang, kita dalam perawatannya, Kang. 1, dalam perawatan. Oke, lanjut. Yang kedua itu kita ngambilnya jangan di satu titik, Kang. Maksudnya kumaha? Ya, kalau kita panennya misalkan dari pinggir, terus besoknya lagi geser, terus besoknya lagi geser gitu. Jadi nggak, kan kalau yang di satu titik itu kan bakal tumbuh ajola yang baru, Kang. Oh, benih-benih yang kecil-kecilnya. Iya, Kang.
yang masih apa bintik-bintik kecil ya. Iya Kang. Oh berarti ketika pengambilan misalkan nih pagi ini nih kita ngambil ya di setengah kilo ya. Iya. Misalkan di ujung pojok sebelah kanan. Nanti sore itu geser gitu. Iya Kang. Nanti besoknya lagi geser lagi. Iya. Gitu. Dikeliling gitu. Ya, dikeliling Kang. Jangan di satu tempat. Jangan Kang, kalau bisa itu satu kolam itu harus keambil semua gitu. Keambil Kang. Semua Ya, untuk yang udah dewasanya ya udah Iya. ininya ya. Iya. Oke, kita lanjut Kang. Ini untuk misalkan Akang mah udah sekian lama yang ngurus ajola, tentunya kan udah tahu teknik-tekniknya apa tersendirinya gitu kan, karena mengalami pengalaman langsung praktek nih Kang Aneka. Ini misalkan pemula baru memulai budidaya, menurut Akang budidaya ajola ini gampang apa susah Kang? Jadi gini Kang Aneka, sepengalaman saya sih di budidaya ajola ini gampang-gampang susah sih. Menurut saya pribadi gitu Kang. Saya juga ini nggak langsung ujug-ujug bisa tumbuh subur kayak gini Kang. Saya juga ke belakang pernah gagal. Ini juga udah keberapa kali saya baru berhasil gitu Kang. Ya untuk pemula yang mau budidaya ajola, ya kita selang-seling aja lah pakannya gitu Kang. Oh berarti saran ti Akang kalau misalkan Kang Aneka nih baru baru memulai nih budidaya ajola, selang-seling seperti apa maksudnya Kang? Ya kita kalau ada yang bisa dimanfaatin untuk pakan ternak kita ya seperti eceng, kayambang kan, ini juga saya ngambil juga ini eceng sama kayambang. Nggak langsung itu Kang, nggak langsung ngambil langsung di pakan ajola langsung gitu Kang. Berarti kalau misalkan lagi belajar ternak ajola misalkan budidaya ajola gitu kan. Berarti saran Akang sih sebelum tingkat keberhasilan ini tercapai, lebih baik untuk pakannya juga diselang-selang sekar gitu ya. Iya Kang. Kalau ada seperti eceng gondok, kayambang itu bisa digunakan. Bisa digunakan Kang. Sebelum si ajola ini benar-benar karakternya dipahami juga mungkin ya, cara budidayanya. Iya Kang. Tapi kalau misalkan kita balik lagi, ketika kita udah paham budidaya ajola, dengan 3 itu kita fokus balik lagi ke bisa mensuplai di 5 ekor, itu sudah cukup Kang. Kalau kita tekniknya udah benar, udah cukup. Udah cukup Kang. Kita kembali ke ke pakan hari ya Kang. Menggunakan pakan untuk hari ya. Untuk sore ini saya menggunakan kayambang, ajola sama daun pepaya Kang. Di 3 bahan. Iya Kang. Ini kalau Kang Aneka lihat ya, entoknya tuh banyak yang baru-baru Kang. Apa kumaha ya Kang, ada yang kecil-kecil yang doi-doian ya umur beraha Kang? Ini umur 1 bulan Kang. Umur 1 bulan. Iya. Banyak juga Kang penonton baru yang baru menemukan Aneka Channel Official. Mungkin kalau penonton saudara-saudara kita yang yang sudah standby dari dulu kan paham ya cara pembuatan pakan di Akang. Nah monggo Kang, ini untuk para saudara-saudara kita yang baru menonton dan baru menemukan channel Aneka Channel Official ini, Kang Aneka tidak bosan-bosannya meminta Akang untuk menjelaskan trik pakan, resep pakan di kandang Akang itu seperti apa Kang. Yuk monggo Kang, cara pembuatan pakannya Kang, monggo. Ya untuk cara pembuatannya, kalau kita pakai ajola, kita ambil ajolanya, kita campur dengan dedak, kita langsung kasihkan Kang. Tapi untuk kayambang sama eceng itu saya untuk kayambang dicuci dulu, terus kita chopper 2 kali balikan, terus campur dedak, langsung kita kasihkan Kang. Nah ini untuk jumlah sekarang ya Akang membuat pakan berapa kilo nih? Untuk sekarang ini karena ada penambahan 16 kilo Kang. 16 kilo. Iya Kang. 16 kilo itu berapa total ya 16 kilo? 16 kilo itu terdiri dari apa aja? Untuk pakan alternatifnya berapa kilo? Untuk pakan alternatifnya ini saya kasih di 13 kilo. 13 kilo. Berarti sisanya itu dedak Kang. Dedak 3 kilo. Iya Kang. Nah tadi bicara masalah penambahan, ini kan biasanya Akang menggunakan pakan itu di 12 kilo Kang ya. Iya, 10 kilo bahan pakan alternatif dan 2 kilonya itu dedak. Nah sekarang Akang naikin di 16 kilo. 16 kilo itu 13 kilo bahan pakan alternatif, 3 kilonya di dedak. Iya cukup untuk populasi beraha. Populasi 80 ekor Kang. 80 ekor. Nah ini kan 80 ekor itu berarti kalau dibagi rata 16 kilo dibagi 80 ekor, mungkin rata-rata ini tuh di 200 graman. Iya 200 gram. Sedangkan ini kan ada Kang yang kecil-kecil. Apa yang kecil pun membutuhkan pakan di 200 gram apa kumaha? Jadi gini Kang Aneka, untuk kebutuhan yang kecil itu nggak di 200 gram Kang, malahan kurang 200 gram. Nah oke, atas dasar itu makanya Kang Aneka juga nanya ke Akang, kenapa Akang menyediakan pakan di 16 kilo? Kan sedangkan kan ada yang kecil-kecil juga, kumaha Kang tah?
Jadi gini Kang Aneka, betul saya pembuatan pakan itu di 16 kilo. Nah itu kan di 16 kilo itu kan ada sisa dari yang kecil itu nggak mungkin 200 gram. Nah itu kan nggak bakal membajir Kang. Nanti itu lemparan pakannya itu nanti lari ke indukan Kang buat cemilan malam. Oh, berarti 16 kilo ini kalau dibagiin populasi 80 itu kan kalau rata-ratain berarti 200 gram. Iya, Kang. Sedangkan di sini kan ada DOE. Iya. Berarti itu kan kurang dari kebutuhannya. 200 gram Kang. Kurang dari 200 gram ya. Iya. Berarti kan ada sisa nih. Iya. Sisanya itu berarti nggak mubazir. Nggak Berarti bakalan, lari ke indukan Kang. dimakan sama indukan. Ya, mungkin indukan itu nyampe di 230 atau kalau kita stoknya banyak ya kita kasih aja 250. Oh, berarti angka idealnya ini di 200. Iya. Tapi kalau misalkan kita stoknya banyak mah bikin aja gitu. Iya, bikin aja Kang. Nah, kenapa Akang nggak bikin di 16 kilo kurang atau kalau kayak gitu? Ya kan ini juga pakannya juga pakan alternatif kayak ambang sama ajolannya kan ini gratis. Ya kita buat apa di sedikit-sedikitin Kang. 16 kilo pakan itu untuk populasi 80 ekor itu saya sengaja membikinnya 16 kilo Kang. Oke. Karena ini kan campuran Kang, ada indukan terus anakan. Ini kan anakan saya sengaja untuk pembibitan juga untuk dibesarkan. Nah ini kan ini untuk mempermudah pembuatan pakan Kang. Untuk mempermudah kegiatan pakan maksudnya kumaha? Ya Kang, enggak setiap hari saya harus menambahkan timbangan pakan Kang. Oh, berarti Akang udah menyiapkan 16 kilo ini untuk 80 populasi indukan. Iya Kang. Ini indukan sama calon indukan gitu kan. Bentar dulu. Berarti 16 kilo yang Akang bikin ini kan untuk indukan entok. Iya Kang. Idealnya per 200 gram. Iya Kang. Sedangkan Akang di sini kan ada DOE-nya. Iya Kang. Jadi Akang itu DOE ini akan Akang besarkan. Iya Kang, ini untuk calon indukan Kang. Jadi Akang persiapkan pakannya itu udah dihitung menjadi indukan pakannya itu. Iya Kang. Porsi indukan. Iya. Karena menurut Akang walaupun ada sisa nanti nggak mubazir. Nggak bakal mubazir kan itu. Larinya ke indukan Kang, yang udah gede-gede Kang. Kita balik. Berarti angka 200 ini angka minim apa angka maksimal Kang? Angka 200 gram per ekor per sekali pakan di kandang saya itu sangat minim Kang. Berarti paling minim. Iya, kalau syukur-syukur ya bisa lebih Kang. Kenapa menurut Akang di 200 gram ini menurut Akang angka yang paling minim di kandang Akang? Ya kan kalau saya itu balik lagi ke pakan Kang. Kalau saya kan pakannya pakan alternatif. Oh, menggunakan pakan alternatif. Ini menurut Akang ketika pakan entok per hari per satu kali pakan di kandang Akang itu membutuhkan idealnya atau paling minim di 200 gram. Karena itu bahan bakunya alternatif ya. Iya Kang. Itu kalau misalkan kita ransomnya itu pakai pur sama dedak itu mungkin di berapa? Di 100 gram per 100 gram cukup. Cukup Kang. Tapi biayanya lumayan juga ya. Ya balik lagi ke biaya Kang. Biaya ya. Oke, Kang Ece hatur nuhun atas waktosna. Hampura ku Kang Aneka selalu diganggu. Mudah-mudahan apa yang Kang Ece bagikan, apa yang Kang Ece luangkan dari waktu, tenaga dan pikiran bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang tertarik untuk ternak etok, berorientasi di pakan murah dari pakan alternatif. Mudah-mudahan kebaikan Kang Ece menjadi amal jariah buat Kang Ece dan sekeluarga Kang Ece. Amin amin Kang. Sekali lagi hatur nuhun Kang Ece. Assalamualaikum. Sami-sami Kang Aneka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.